Saat ini yang berkembang saat ini adalah turunan tetap dalam keluarga Omikron. Ini ada kabar baiknya sebetulnya karena, keluarga artinya dalam keluarga yang di mana vaksin masih efektif, di mana antivirus Paxlovid, bahkan Remdesivir masih cukup efektif gitu. Jadi ini kabar baiknya, dan kemudian juga kabar baik lainnya adalah kemungkinan yang lain semakin tersingkirkan, sehingga kita menjadi semakin jauh menghadapi adanya timbul atau varian atau subvarian yang lebih super. Kalau selain dari, misalnya katakanlah kalau dari Delta ya kita takut sekali ya ada potensi yang ini, tapi syukurnya saat ini seperti itu. Nah namun ini juga jangan sampai menimbulkan, pengabaian, menimbulkan rasa aman ya, yang karena bagaimanapun kan status pandemi ini belum dicabut. Nah, apa yang disampaikan WHO ini menjadi juga pengingat pada terutama pemerintah Indonesia bahwa meskipun PPKM ini dicabut dan masyarakat tentunya, kita tidak bisa abai karena sirkulasi dari virus ini kalau dibiarkan akan membuat juga mereka menjadi semakin pintar, menjadi lebih mudah untuk survive, menerobos antibodi. Itu yang akan merugikan karena nanti efektivitas vaksinnya kan menjadi makin berkurang. Nah, yang dikhawatirkan adalah meskipun tidak ada varian yang super, varian baru yang lebih merugikan, tapi kalau ada varian baru yang lebih bisa meruntuhkan efektivitas antibodi dari vaksinasi, ya yang tadinya terproteksi akan bisa parah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kemudian juga baru saja dalam seminggu terakhir itu sudah dirilis riset di majalah ilmiah Nature ya tentang bahwa saat ini 1 dari 10 orang yang terinfeksi COVID itu akan mengalami long COVID. Itu satu angka yang sebetulnya sebelumnya lebih tinggi 20%-an, tapi sekarang satu ini tapi sudah rigid, sudah fix bahwa akan ada angka seperti itu dan itu artinya 10%. Artinya kalau penduduk Indonesia yang begitu besar ini 10%-nya mengalami long COVID akibat terinfeksi berulang, ini akan menurunkan kualitas SDM kita. Nah, Baik, dalam kerangka itulah, apalagi yang kita hadapi XBB 1.5 yang begitu efektif menginfeksi bukan hanya yang belum terinfeksi, tapi yang sudah terinfeksi, yang sudah booster sekalipun, maka yang dibawa oleh dia sebetulnya bukan potensi keparahan yang paling ditakutkan atau apalagi kematian dengan modal imunitas yang ada, tapi long COVID. Nah ini adalah satu ancaman yang nggak bisa dianggap enteng baik, karena antara lain di isi long COVID ini ada angka diabetes yang meningkat, penyakit jantung dan lain sebagainya. Nah makanya kembali dalam konteks saat ini baik, 5M, 3T vaksinasi menjadi penting. Makanya betul testing juga menjadi salah satu yang baik. tidaklah seperti semasif sebelumnya, tapi penting dilakukan. Baik, baik Pak Diki. Selain daripada long COVID yang tadi Bapak sampaikan perlu diwaspadai ya Pak. Lalu apalagi Pak sebetulnya yang perlu diwaspadai dan sebetulnya bahayanya dari XBB 1.5 ini yang memang perlu kita antisipasi Pak? Ya, yang kita lihat dari situasi di katakanlah di Amerika saat ini, bahkan Eropa ya, sebagian Eropa, bahwa tetap saja pada kelompok yang disebut kelompok yang paling rawan di masyarakat, itu tetap bisa timbul orang masuk ICU dan mengalami kematian. Dan ini walaupun tidaklah sebesar ketika gelombang Delta, tapi ini tetap, ini keluarga kita, masyarakat kita yang harus kita lindungi. Jadi tidak boleh dianggap bahwa ini kan nggak akan menyebabkan, oh ada, kematiannya ada. Bahkan di beberapa negara Asia yang sudah mulai juga dampak XBB ini, angka kematian ini walaupun tidak sebesar Delta terjadi gitu. Nah, apalagi bicara penduduk kita saat ini, apalagi usia lansia ya, cakupan vaksinasi boosternya masih rendah sekali. Jadi mereka termasuk yang akan sangat berisiko. Termasuk adalah kelompok anak yang banyak yang belum mendapatkan vaksinasi, bahkan primernya sekalipun kan baru-baru dimulai. Jadi sekali lagi bicara keparahan kematian ini walaupun semakin menurun dengan modal vaksinasi atau imunitas, tetap ada masalahnya. Jadi tidak sama sekali hilang. Dan ingat karena penduduk kita yang besar, katakanlah jangankan 1%, 0,5% sekalipun itu
Dikalipun total penduduk kita besar loh, besar sekali. Jadi sekali lagi kewaspadaan menjadi penting dan juga Baik. sekali saya ingatkan bahwa dampak dari COVID ini bukan hanya di fase akut tapi juga fase kronis atau jangka menengah.